Ya, kembali bersama kami di Morning Show. Dan sudah pernah ke Pasar Santa belum? Pemirsa juga sudah pernah ke Pasar Santa belum? Lagi hits ya memang ya. Saya belum. Lagi hits ya. Lagi hits di Jakarta. Lagi rame banget. Lagi rame. Belum ya? Belum Nah, pernah. saya tuh udah kesana. Sudah 3 aja. kali kalau nggak salah sih. Iya. Punya toko di Pasar Santa. Jualan dia. Soalnya di sana tuh enak banget. Di sana tuh banyak makanan-makanan unik yang kemudian apa ya? Apa favorit kamu? Di sana tuh ada taco enak, ada kue cubit, Ya. terus kemudian Ada dimsum, ada hotdog banyak. yang rotinya hitam, terus kemudian ada itu loh, ada barnana, itu apa namanya, pisang yang kemudian dibuat menjadi es krim, itu enak banget. Tapi kalau kita lihat memang konsepnya ini ya, menarik dari toko-toko atau pasar tradisional yang biasa hingga akhirnya disulap menjadi pasar kreatif yang Iya, dan banyak sekali, dan di sana itu yang jualan tuh rata-rata anak muda. Anak muda. Dan biasanya mereka tuh kayak jualan itu di weekend sih sebenarnya, karena hari biasa mereka itu punya pekerjaan lain, tapi mereka menyalurkan jiwa entrepreneur. saya ingat waktu pertama kali Pasar Santa ini heboh ya, ini dibilangnya gini, kalau nggak ke Pasar Santa, nggak gaul. Berarti saya nggak gaul. Dan yang ya? pertama tuh mempelopori itu ada satu kedai kopi di sana. Oke. Oh, tempat Abi berkumpulnya jangan-jangan lagi barista. sering survei untuk buka salah satu Pengen kedai sih, di cuman sana. sana Tapi juga kira-kira mau buka apa di situ? Apa ya? Buka apa ya? Mungkin cemilan-cemilan roti canai. Oh. Roti canai. Tapi susah di sana karena apa namanya, kios-kiosnya tuh sekarang ngantri banget untuk mendapatkan satu kios di sana, dan harganya juga sudah naik banget. Oke, kalau gitu kita lihat nih, ada liputan belusukannya. Edisi Morning Show. Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Dias Kaslina, di segmen The Blusukan. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda ke tempat-tempat yang bisa dibilang paling hits gitu di Jakarta ya. Nah, seperti yang sekarang ini, saya ada di tempat yang baru-baru ini ngetren di kalangan anak muda atau biasa disebut dengan hipster. Nah, sebenarnya apa yang membuat mereka sangat tertarik dengan tempat yang satu ini ya? Yuk, ke dalam yuk. Ya pemirsa, kalau Anda ke Pasar Santa di tahun 71, Anda tidak akan menemukan ambience seperti ini. Restoran, distro, kafe, dan berbagai macam usaha kreatif lainnya. Tetapi dari tahun 2014, lebih tepatnya Juli, nah ini ada sekelompok anak muda yang mengubah pasar tradisional yang sudah sempat mati suri selama 5 tahun terakhir menjadi pasar kreatif. Nah, seperti apa sih kreatifnya anak-anak muda di sini? Yuk! Santa Modern Market atau Pasar Santa. Terletak di Cipakuh, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pasar tradisional ini kembali menggeliat setelah 7 tahun tanpa denyut nadi perekonomian yang cukup berarti. Berawal dari inisiatif komunitas kopi dan piringan hitam yang memiliki ide membuat pasar komunitas, kini Pasar Santa dipadati kios anak muda. Oke, tadi kita udah keliling ya pemirsa ya. Di Pasar Santa ini yang paling menonjol juga penjualan piringan hitam. Di tengah gempuran musik digital, ternyata masih ada juga loh yang jadi kolektor piringan hitam, kaset, dan segala macam yang ada dijual di sini, toko plak ini. Ini merupakan satu dari 15 stores, sangat banyak ya untuk ukuran stores yang ada di Pasar Santa yang jual piringan hitam. Nah, yang punya ini Mas Arjuna, kebetulan kita udah kenal lama ya Mas Arjuna ya. Nah, untuk mengkoleksi piringan-piringan hitam kayak gini, biasanya ngambil dari mana aja sih Kita Arjuna? mayoritas import sih, sama ada beberapa dari kolektor lokal. Oke. Kalau impor kita dari Jepang, Perancis, sama Jerman. Kita ada teman kebetulan di sana, dia ngirim-ngirimin rutin setiap bulan. Komunitas piringan hitam dan komunitas kopilah yang awalnya memiliki ide menyulap Pasar Santa menjadi tempat nongkrong anak muda. Total ada 15 toko piringan hitam yang bertukar koleksi di pasar ini. Biasanya sih kalau misalnya ada klub-klub atau apa yang sudah tidak berfungsi lagi bisa lah ya diambilin gitu. Bisa nih, kayak kita suka terima bongkaran-bongkaran dari klub-klub zaman dulu, ada bongkaran Zanzibar.
Wih. Nah, jadi ada semuanya juga ada nama DJ nih, kalau di platnya ada Hugo. Semua platnya udah dicoret sama DJ. Banyak juga nih yang pengen nyari-nyari di sini. Banyak, tapi ada aja yang beli random. Ada yang beli Mulai ya? dari anak SMP sampai Biasanya apa yang dicari? Band seperti apa gitu genrenya? Kalau yang di sini sih dicari lebih ke single, single house, disco. Kalau album biasanya nyari reggae deh. Oh. Sama ada beberapa band-band indie juga. Siapa sangka kios-kios di Pasar Santa ini mendatangkan omset hingga puluhan juta per bulannya. Ongkos sewanya di awal pun hanya 3 sampai dengan 3,5 juta rupiah saja. Tidak hanya dipakai berjualan, ada pula yang menggunakan kios di Pasar Santa ini untuk kegiatan non-profit, seperti kios yang satu ini. Gak nyangka banget ya, buku yang saya baca nih Sejarah Rempah, bikinan satu komunitas budaya, ternyata ada di sini. Oke. Ini bisa dibilang buku indie. Nah, ada beberapa Oke. buku indie lainnya, kayak misalnya Sejarah Perempuan Indonesia. Terus Dusty Sneakers, I quite like Merambah this Indonesia, one as dan well. berbagai macam karya novelis lainnya. Nah, kebetulan and this di is pretty post good. ini, satu This dari is beautiful. 300 sekian banyak lah you have to kedai see yang ada the di Pasar insides. Santa ini, yang punya ada di belakang. Sebenarnya Yeah. gimana sih sejarahnya? Yuk, Right. kita langsung aja tanya-tanya. Halo, Macy. Halo Mbak Dias, apa Aduh, kabar? apa kabar? Halo, Steve. Steven. Hey, so also your book. Oh iya, yang ini. Ya, makasih. Jadi ternyata ini bukunya Macy ya? Iya, ditulis berdua sama salah satu lagi pendiri Pose namanya Teddy. Wow, Ya, nice. judulnya The Dusty Sneakers. Cerita perjalanan kami keliling Eropa sama keliling Indonesia. Wow, Ya. dan selain nulis buku juga buka kedai begini ya? Iya, ini sebenarnya non-profit. Ini adalah weekend project kami. Jadi kami pertama kali ke Pasar Santa sekitar 4 bulan yang lalu dan melihat bahwa di sini ada banget kemungkinan untuk bikin komunitas kreatif, punya hub untuk lebih banyak ketemu dengan masyarakat. Jadi idenya muncul untuk bikin tempat seperti Pose yang bisa jadi rumah untuk banyak komunitas kreatif untuk bikin acara dan ketemu publik gitu. So it's more like gallery? Sebenarnya sini creative space serbaguna gitu. Oke. Jadi 1 kali 1 bulan, setiap weekend, Sabtu Minggu, kami jadi toko buku. Jadi bukunya ada buku dari penerbit independen Indonesia yang bagus-bagus kayak Margin Kiri, Serambi, terus jarang ditemuin di Gramedia. Buku-buku barunya ini hasil hunting gitu, sama ada used books yang kami kurasi. Oh, kalau used book berapa nih? Emang ya, kalau kita lihat ada McCabot, ada ini sebenarnya buku India atau bukan ya? Tapi ini ternyata used book. Iya, Berapaan kalau di sini satunya? used books. Ada yang 20, ada yang 30, tergantung yang punya ngasih harga berapa. Oh. Tapi weekend-weekend lainnya, Pose itu terbuka untuk macam-macam kolaborasi untuk bikin acara. Jadi sudah pernah ada book launching di sini, pernah ada komunitas musik bikin acara diskusi barcamp. Oh ya? Iya. Pameran juga cukup sering. Acara gambar bersama. Gambar bersama, terus nanti malam ada Writing Marathon Challenge dari jam 7 sampai jam 11 malam. Jadi tempatnya akan berubah nanti jam 7. Nggak kayak gini lagi Jadi dia harus tampangnya. di-set, diubah semuanya Iya, ya? Oke, kita biarkan Macy mengeset ulang. Baiklah, ya. Dan oke Macy, thank you. Makasih, Steve juga. Yas. Sukses Iya. selalu. Kita akan jalan-jalan lagi ya, melihat berbagai kedai yang ada di Pasar Santa. Wajah Pasar Santa kini mengalami perubahan. Pesonanya menarik kaum urban dan menjadi destinasi wisata kuliner dan fashion di akhir pekan.